Ini ada teknik menanam singkong, teknik terbaru ini ya pemirsa ya. Dan ini sepertinya sangat unik dan sangat konyol sekali. Akan tetapi ini sudah saya buktikan risetnya seperti apa pertumbuhannya. Yang lebih sempurnanya lagi, akarnya ini juga bisa tumbuh dari keduanya. Jadi tidak dari sebelah seperti ini saja. Buat kalian yang hidup di lingkungan perkotaan, mungkin hanya memiliki lahan yang sempit, jika ingin menanam pohon singkong, entah difokuskan pada daunnya atau umbinya, tenang saja karena ini ada cara yang sangat unik dan caranya memang agak konyol, tapi saya bisa membuktikan risetnya bahwa menanam pohon singkong ini dapat dilakukan dengan menghemat bibit. Apalagi kalau di lingkungan kota mencari bibit itu kan sulit. Nah, ini ada teknik menanam singkong, teknik terbaru ini ya pemirsa ya. Dan ini sepertinya sangat unik dan sangat konyol sekali. Akan tetapi ini sudah saya buktikan risetnya seperti apa pertumbuhannya. Pada umumnya orang menanam pohon singkong itu kan kurang lebih memiliki ukuran dari 15 cm hingga 30 cm seperti ini. Nah, ternyata dengan cara demikian, ini teknik terbaru, ini pun bisa tumbuh dengan sangat baik. Risetnya sudah saya praktekkan, maka dia akan tumbuh pada sekitar areal pangkalnya ini. Nah, justru ada sebuah keistimewaan, karena ketika nanti kita pangkas memiliki ya kurang lebih ini sekitar berapa sentimeter ini, 7 hingga 10 cm saja ya. Nah, ini ternyata justru dapat menumbuhkan akar yang sangat lebat pada ujungnya. Jadi selain kita dapat memanen dari daunnya, maka kita juga dapat memanen umbinya. Ini cukup lumayan lebat. Dan ini adalah sebuah treatment yang memang harus diketahui oleh banyak orang gitu. Karena saya bisa berbicara karena sudah ada praktek gitu. Jadi jangan khawatir. Dan cara supaya bisa hidup dengan ukuran yang pendek seperti ini, maka kita harus melakukan beberapa treatment. Terutama kita harus mencari bibit yang seperti ini ya. Jadi semakin bonggolnya ini besar, maka akan semakin bagus bibitnya. Jadi usahakan cari bonggolnya ini yang sudah besar. Untuk menghindari faktor dari dehidrasi, maka kita harus merendamnya di air seperti ini sebelum kita melakukan penanaman. Hal tersebut ini dimaksudkan untuk menghindari faktor dari kematian bibit singkong yang akan kita tanam. Nah, nanti ketika sudah muncul akar-akar seperti ini, barulah kita pindahkan ke media tanam yang sesungguhnya. Dan perhatikan bagaimana cara menanam bibit singkong yang memiliki ukuran sependek ini, itu ternyata ada triknya loh pemirsa. Yuk, ini saya akan memperagakan cara menanamnya seperti apa. Ini yang sudah direndam. Ini lakukan perendaman ini kurang lebih sekitar 24 jam ya, supaya nanti bisa merasuk ke dalam gabusnya yang ada di tengah ini. Karena faktor dari dehidrasi itu sangat rentan sekali kalau tidak dilakukan sistem perendaman. Perlu diperhatikan teknik menanam yang tepat itu jangan dipaksa ya, karena nanti kalau bekas pelepah ini rusak maka sudah saya pastikan bibit ini langsung auto sekarat, jadi tidak akan mungkin bisa tumbuh. Yang harus kita lakukan, kita harus menciptakan penggalian terlebih dahulu seperti ini, lalu kemudian ini kita menanamnya dengan cara teknik rebah ataupun pendam seperti ini. Jadi secara menyeluruh, karena nanti kalau kita lakukan sistem penanaman stek berdiri, ini atasnya akan mengalami tingkat dehidrasi sehingga bibit singkong tersebut akan mengalami adanya faktor dari tingkat kekeringan yang akhirnya akan mati. Dan kita langsung saja kita lakukan sebuah penimbunan secara merata terlebih dahulu ya, seperti ini. Dan jangan lupa ini berikan tanda di atasnya, mungkin dapat menggunakan ranting-ranting atau apa supaya nanti kita bisa tahu ketika menyiramnya ya. Jangan lupa lakukan penyiraman karena bibit singkong seperti ini sangat rentan sekali kalau kita tidak betul-betul secara konsisten merawat
apalagi dari proses penyiramannya ketika media tanam ini sudah mengalami tingkat kekeringan. Nah, maka nanti seiring waktu berjalan dia akan dapat memunculkan akar yang seperti ini. Dan ini masih bisa lebat lagi, bahkan akarnya nanti bisa sampai pada ujung. Nah, yang lebih sempurnanya lagi, akarnya ini juga bisa tumbuh dari keduanya, jadi tidak dari sebelah seperti ini saja. Dan perlu diketahui, tumbuh sebelah atau dua-duanya tumbuh itu bergantung dari prosesnya. Nah, saya rasa ini sudah sangat mengedukasi sekali. Ini merupakan sebuah informasi yang sebelumnya belum pernah disampaikan oleh siapapun. Dan kita akan jumpa pada konten bermanfaat selanjutnya seputaran tentang edukasi singkong. Bagaimana cara menanam singkong supaya bisa menghasilkan umbi yang lebat, juga memiliki daun jikalau memang difokuskan untuk sayur-sayuran, supaya daunnya ini dapat memiliki tingkat kesuburan seperti yang kita harapkan. Salam cinta tanaman.